Pemerasan bermodus review skincare sudah makin terang benderang. Bukti yang dulu saya sempat bilang, nanti tunggu aja di pengadilan, saya udah dengar nih, udah lihat semuanya. Bahkan malah justru akhirnya beredar liar di sosial media 2 hari ini. 2 orang tersangka sudah ditahan. Dan menurut saya harusnya bisa menyusul tersangka-tersangka lainnya. Dan ingat, polisi tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti kuat. Sudah pasti buktinya kuat dan jelas. Nah, waktu saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya. Bilang katanya saya Dewan Pembela Honor, Dewan Pembela Merkuri, skincare bermerkuri. Kapan saya pernah membela skincare bermerkuri itu kapan gitu kan? Gak ada. Dan saya dibilang katanya anggota DPR pembela atau DPR yang tukang nimbrung. Dibilang DPR yang gak ada kerjaan. Justru saya kasih tahu nih tugas saya. Saya anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Komisi 9 itu membawai selain BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Perlindungan Pekerja Migran, ada juga BPOM. Nah makanya salah satu tupoksi saya ngomong soal BPOM ini berhubungan dengan BPOM skincare ini. Ya itulah tugas saya jalankan, bukan nggak kerja, justru saya kerja. Ya kan? Nah, justru saya di awal Oktober kemarin, waktu baru dilantik, saya adalah orang yang pertama kali mengungkap dan mengangkat kasus skincare berbahaya. Dan juga kasus skincare dan obat-obatan makanan lainnya. Dan akhirnya saya menemukan fakta adanya pemerasan yang berhubungan dengan skincare. Dan saya sudah dengar dan lihat buktinya sejak awal. Nah, berhubung ini ada hubungan dengan BPOM, ya saya mempertanyakan, wajar dong saya mempertanyakan kisruh skincare ini. Dan saat saya mulai mengungkap adanya pemerasan, dugaan pemerasan, mulailah mereka-mereka ini memframing saya dengan tuduhan dan fitnah macam-macam. Tapi saya nggak peduli. Saya mau dibully, saya mau dihajar, selagi saya tegak lurus membela kebenaran keadilan, saya tidak pernah takut. Saya nggak peduli sama image-image dan sebagainya. Yang penting yang saya jalankan ini memberantas kejahatan. Sampai saya difitnah, katanya dibayar berapa? 10.000 US dollar lah. Geli saya dengarnya. Nah, sekarang justru saya balik nih. Ada kan sekarang dugaan seorang oknum dokter yang meminta, dokter yang meminta 2 juta Singapura dolar, membawa-bawa pejabat, bilanglah dia bakal diundang di DPR bulan Januari, nanti bakal bisa beres semuanya. Sudah gitu membawa ada angkatan, tentara, polisi. Aduh, rekaman itu ada 1 jam guys. Ya, pasti nanti akan terungkap. Nah, justru siapa yang meras itu siapa? Jangan maling teriak maling, tukang peres teriak peres, ya kan? Nah, jadi udah jelas kan apa yang terjadi selama ini udah jelas nih. Jadi kalian mudah-mudahan bisa punya akal sehat, logika sehat, terbuka. Oh, ternyata ini sebenarnya masalahnya. Nah, tenang guys. Skincare berbahaya, skincare yang meresahkan, skincare yang tidak berbepom, skincare yang overclaim, tetap kita akan bantai, kita sikat. Tapi laporkan. Kalau ada korban, laporkan. Jangan cuma teriak, ada korban itu, ada korbannya. Kata siapa? Katanya. Kalau ada korbannya, buktinya bawa ke saya, ke polisi, ke BPOM, saya kawal. Nah, di posting berikutnya saya akan terangkan apa itu sebetulnya skincare overclaim, apa skincare berbahaya. Ini 2 hal yang berbeda, tapi dua-duanya bisa kita laporkan. Jadi selama ini banyak orang yang tergiring overclaim dengan bermerkuri itu sama. Beda. Dua-duanya bisa dilaporkan, tapi dengan undang-undang yang berbeda. Nah, nanti di postingan berikutnya lagi saya akan hadirkan juga orang-orang yang sudah melapor ke saya, sudah ada 4 orang. Ya, nanti seperti apa, produk apa saja yang dilaporkan, saya akan kasih tahu. Ya, selamat berbuka puasa, salam akal sehat. I love you baby. Oke, sekarang kita bahas skincare overclaim dan skincare berbahaya. Mari kita laporkan. Kalau Anda korbannya, saya sudah bilang dari minggu lalu, laporkan. Sementara ini sudah ada 4 orang yang melapor ke saya. Satu adalah mengaku korban produk A. Ya, dia tinggal di Sumedang. Dia mengaku setiap menyetop atau berhenti memakai produknya langsung mukanya merah-merah. Saya sudah tawarkan untuk lapor polisi, ya, dan juga lapor ke saya. Malah kalau perlu saya biayai ongkosnya ke Jakarta, bawa buktinya, produknya, dan dia bilang dia akan stop pemakaian produknya sehingga pas merah-merah dia akan datang ke saya dan itu bisa membuktikan. Ayo, saya masih tunggu. Dan ada lagi seseorang yang mengaku korban katanya skincare-nya RG dan SS. Dia mengaku waktu memakai produk itu tahun lalu katanya hitam-hitam. Tapi sekarang sudah sembuh katanya. Saya masih menunggu. Ayo kalau mau lapor, produknya masih disimpan kan? Bawa. Ada lagi mengaku produk RG dan SS juga, mengaku korbannya mukanya merah-merah tapi katanya udah sembuh juga. Ya, saya masih tunggu. Ayo lapor, bawa ke saya produknya. Kalau memang produk RG SS itu memang bermasalah, berbahaya, saya pasti sikat kok. Ya, bawa buktinya ke saya. Ada satu lagi produk yang mengaku punya informasi tentang sebuah produk inisialnya B di Sumatera. Dia bilang produknya tanpa BPOM tapi beredar bebas di e-commerce. Sudah dikasih linknya. Jadi yang untuk produk A tadi
ya. Yang pertama dan produk yang keempat, dia sudah memberikan bukti link penjualnya siapa segala macam, dan saya sudah serahkan informasi ke BPOM. Saya masih tunggu lagi pelapor yang kedua dan ketiga tadi. Dan saya masih mengundang Anda yang lain yang merasa korban, ayo jangan cuma teriak-teriak di medsos, ayo dong, ayo kenapa itu korban overclaim, korban berbahaya tidak ditindak, tidak dipenjara. Tidak bisa dipenjara kalau lo nggak lapor. Kan laporan tuh harus ada legal standingnya. Lapor. Nggak bisa lo nggak lapor, cuma teriak-teriak di sosmed, keluar-keluar polisi berjalan, nggak ada. Semua harus lapor dan nggak bayar. Jangan lagi nanti pas suruh lapor, gue nggak ada duit, polisi bayar. Lo banyak alasan, ayo lapor. Mari gue dukung, gue support. Nah, sekarang apa bedanya overclaim dengan skincare berbahaya? Itu dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama bisa dilaporkan. Skincare yang overclaim atau produk apapun yang overclaim itu artinya menurut BPOM adalah produk yang mengiklan atau mempromosikannya berlebihan. Misalnya bisa memutihkan, ternyata tidak. Ini bisa mencerahkan, ternyata nggak cerah-cerah. Bisa menguruskan dalam waktu 2 minggu, tidak. Ayo laporin kalau ada yang merasa korban dirugikan, konsumen dirugikan, bisa laporkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi harus lapor untuk bisa ditindak. Ya, jangan cuma teriak-teriak di sosmed. Kalau Anda juga korban skincare berbahaya, ini macam-macam. Ada yang bermerkuri, ada yang korban skincare, dia mengandung hidrokinon, tapi itu dijual bebas. Harusnya tidak boleh. Hidrokinon itu harus pakai resep dokter. Tidak boleh dijual bebas. Karena banyak nih ya produk-produk yang mengandung hidrokinon tapi dijual bebas. Itu kalau ada korbannya, bawa buktinya, laporkan. Kalau perlu memang mukanya pas masih rusak, laporkan, bawa buktinya. Gue support, gue dukung. Mari gue buka DM Instagram gue, bawa bukti. Tapi jangan cuman katanya-katanya doang. Korbannya langsung. Siapapun pasti gue sikat. Mau siapapun gue sikat selama ada buktinya. Percaya sama gue. Karena tugas gue adalah memang untuk mengawal kasus ini. Apapun yang miring-miring kita sikat. Tidak ada kita tidak bisa menormalisasi satupun kejahatan di muka bumi ini. Setuju? Kasih komen.